Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmia Turizkia, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada hari ini, Selasa 20 Juli tahun 2021, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek selama 3 bulan di kantor Balai Riset Pemuliaan Ikan. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eri Rosmawati SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah kerja praktek ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Sapitri SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Praptomo Ardi SE selaku pembimbing di kantor Balai Riset Pemuliaan Ikan. Saya di sini mengambil judul mengenai teknik perhitungan tunjangan kinerja pegawai di Balai Riset Pemuliaan Ikan. Untuk itu, kita langsung ke pembahasannya mengenai judul tadi. Dan di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari adanya kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Nah, alasan saya kerja praktek di Balai Riset Pemuliaan Ikan yaitu karena Balai Riset Pemuliaan Ikan merupakan lembaga pemerintahan. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan di kantor tersebut dan juga sesuai dengan jurusan saya di program studi manajemen keuangan. Karena saya ditempatkan di kepegawaian untuk menghitung tunjangan kinerja pegawai. Balai Riset Pemuliaan Ikan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan riset pemuliaan ikan dan menghasilkan varietas budidaya ikan unggul. Selanjutnya, gambaran umum. Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi berdiri pada tanggal 26 Juni 1927. Pada tahun tersebut, Balai Riset Pemuliaan Ikan masih berupa laboratorium yang didirikan oleh pemerintahan Belanda dengan nama For the Binnen Fisheries yang berada di Bogor. Dengan adanya perkembangan kebutuhan peneliti, terjadi beberapa kali perubahan nama, status, fungsi kerja, lokasi, dan struktur kedudukan pemerintahan pusat. Pada tahun 2005 yang sebelumnya berada di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi bawah Badan Riset Kelautan dan Perikanan Budidaya dengan nama Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar yang berkedudukan di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lalu pada bulan September 2011 diubah secara resmi menjadi sebuah balai dengan nama Balai Penelitian Pemuliaan Ikan, Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lalu pada tahun 2017, Balai Penelitian Pemuliaan Ikan, Sukamandi diubah secara resmi lagi menjadi Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Nama perusahaannya yaitu Balai Riset Pemuliaan Ikan. Tanggal berdirinya 26 Juni 1927. Alamat Jalan Raya Patok Besi, No. 2 Sukamandi, Pantura, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kode pos 41263. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada manajemen. Menurut Hasibuan mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang kedua ada pengertian manajemen. Menurut James, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva
dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dan yang ketiga ada pengertian tunjangan. Secara umum, tunjangan dapat didefinisikan sebagai tambahan dalam berbagai bentuk di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk menunjang penghasilan. Yang keempat, ada pengertian kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job, performance atau aktual. Performance, prestasi kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan yang kelima, pengertian tunjangan kinerja pegawai. Perpres Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja. Di Kementerian Agama, prinsip utama dan remunerasi itu bisa dikatakan sebagai pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil yang didasarkan pada jabatan tertentu dan kelas jabatan tertentu. Selanjutnya di sini ada tujuan dan metode. Yang pertama tujuan. Tujuan pelaksanaan praktikum pada Balai Riset Pemulihan Ikan yaitu untuk mengetahui dan memahami teknik perhitungan tunjangan kinerja. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam metode deskriptif ini, data yang diperoleh berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, tanpa adanya perlakuan apapun terhadap variabel yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan pada kantor Balai Riset Pemulihan Ikan dengan melakukan kerja praktek dan observasi langsung. Nah, kemudian menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada dengan teks. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan KP. Uraian pelaksanaan KP, selama berkurang lebih 3 bulan penulis melakukan kegiatan kerja praktek. Kegiatan keseharian penulis selama melakukan kerja praktek seperti membantu proses menghitung tunjangan kinerja di Balai Riset Pemulihan Ikan dan membantu membuat usulan kenaikan gaji berkala yang ditugaskan pembimbing lapangan. Dari berbagai proses pekerjaan, penulis membuat laporan kerja praktek tentang teknik perhitungan tunjangan kinerja pegawai di Balai Riset Pemulihan Ikan. Nah, kemudian tugas utama. Maka langkah pertama yang dilakukan yaitu menjalankan aplikasi presensi pada halaman ini. Terdapat 2 kolom yang berfungsi untuk mengisi username dan password dan terdapat 1 button yang berfungsi untuk mengeksekusi perintah login. Dan yang kedua itu kemudian setelah masuk ke aplikasi presensi, klik kolom simulasi tukin baru menu simulasi ini untuk menginput data seperti kelas jabatan, hukuman, disiplin, capaian paket. Kita coba pilih input kelas jabatan, maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. Hasil dari penghitungan data sudah tersimpan pada aplikasi. Data tersebut juga bukan hanya tersimpan dalam aplikasi tetapi sudah tersimpan pada database. Pada setiap data pegawai, ada beberapa pilihan yaitu edit untuk mengubah dan jika ada kesalahan penulisan pada data pegawai, hapus untuk menghapus data pegawai dan hitung tunjangan untuk menghitung tunjangan dari pegawai tersebut. Kemudian setelah itu masuk menu dan perhitungan. Kita coba untuk memilih pilihan hitung tunjangan yang ada pada setiap data pegawai. Hitung tunjangan ini berfungsi untuk menghitung tunjangan dari pegawai dan untuk mengetahui hasil tunjangan tersebut. Selanjutnya, kemudian kita klik periode bulan, tahun, lalu klik tampilan data tukin. Nah, ini hasil data yang sudah diinput kehadiran dan jabatan. Setelah itu, kita masuk ke menu cetak laporan. Lalu, kita klik pre-review dan ini hasil bersih tanpa ada potongan. Kemudian proses closing absen ini wajib diisi tiap bulannya karena proses kalkulasi akan membutuhkan data yang tetap dan tidak berubah. Selanjutnya kita masuk ke tugas pendukung.
Selain itu, tugas pendukung yang saya jalani di Balai Riset Pemulihan Ikan, saya juga sering ditugaskan di ruangan tata usaha. Yang pertama, mengetik dan mengeprint fakta integritas yang akan ditandatangani oleh pegawai masing-masing. Dan yang kedua, mengeprint SKP 2019-2020 yang akan ditandatangani oleh Kepala Balai. Dan yang ketiga, ada membantu memisahkan berkas-berkas yang akan pensiun di kepegawaian. Dan yang keempat, membantu membuat usulan kenaikan gaji berkala 2021. Prosedur ini saya akan menghitung gaji pegawai yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat yang telah dicapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Selanjutnya di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan. Yang pertama, para admin mengalami kendalaan saat melakukan perhitungan kinerja, diantaranya karena di rekap presensi ada pegawai yang dinas luar, cuti, izin, dan sakit. Padahal hanya 1 atau 2 hari, hal ini terjadi karena ada kesalahan penginputan, upload berkas, dan akan berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima. Dan yang kedua, dalam melakukan perhitungan kenaikan gaji berkala masih secara manual yang dilihat dari SK terakhir lembar penjagaan kenaikan gaji berkala, kemudian melihat data pengajuan kenaikan gaji berkala, sehingga memakan waktu yang lama. Dalam pembuatan laporan usulan gaji berkala, kemungkinan terjadi kesalahan dalam memasukkan data perhitungan gaji dan perhitungan waktu pengajuan human error. Dan yang ketiga, absen pegawai di era pandemi ini karena mesin absensi seperti fingerprint disebut sebagai salah satu penyebab munculnya klaster baru kasus COVID-19. Mesin fingerprint ini dipakai oleh banyak pegawai. Mereka harus meletakkan jari atau seluruh tangan pada mesin di setiap harinya, saat masuk kantor, saat keluar kantor, sehingga tidak butuh waktu lama bagi virus itu untuk menyebar. Penggunaan mesin fingerprint menjadi tidak relevan. Selanjutnya, solusi. Harus lebih teliti dalam menginput tanggal awal dan tanggal akhir. Misalkan akan menginput dari tanggal 4 Mei sampai 5 Agustus, tetapi salah dalam penginputan tanggal awal. Maka yang terjadi adalah presensi nama tersebut akan tampil cuti dari tanggal 4 Juni sampai 5 Agustus. Kemudian membuat sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan Fuji Simple Adaptive Weighting. Absensi online tepat bagi organisasi ataupun perusahaan yang suka dengan kemudahan tanpa pengorbanan keamanan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan software berbasis cloud. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tunjangan kinerja ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Balai Riset Pemulihan Ikan. Adanya tunjangan kinerja, pegawai akan termotivasi bekerja dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Pada Balai Riset Pemulihan Ikan, selama 3 bulan dari tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 10 Juni 2021, kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan diantaranya membuat perhitungan tunjangan kinerja bulan Januari 2021 dan membuat usulan kenaikan gaji berkala bulan April 2021. Saran untuk Balai Riset Pemulihan Ikan, harus lebih teliti dalam penginputan tanggal awal dan tanggal akhir. Misalkan akan menginput dari tanggal 4 Mei sampai 5 Agustus, tetapi salah dalam penginputan tanggal awal, maka yang terjadi adalah presensi nama tersebut akan tampil cuti dari tanggal 4 Juni sampai 5 Agustus. Kemudian membuat sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan Fuji Simple Adaptive Weighting. Absensi online tepat bagi organisasi ataupun perusahaan yang suka dengan kemudahan tanpa mengorbankan keamanan di tengah pandemi COVID-19 dengan software berbasis cloud. Dan yang kedua itu untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang. Alangkah baiknya jika kedepannya bisa merekomendasikan mahasiswa untuk kerja praktek di instansi yang bekerja sama dengan kampus,
sehingga mahasiswa tidak mencari instansi pribadi. Di era pandemi ini, mahasiswa kesulitan mencari instansi karena terkendala peraturan yang melarang mahasiswa untuk kerja praktek. Selanjutnya, ini adalah foto-foto kegiatan kerja praktek saya di Balai Riset Pemuliaan Ikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.